Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama saya Beren. Kan kali ini saya ingin bahas komentar ya. Jadi sahabat kita ya, yang apa yang nonton di channel saya, salah satunya adalah namanya Ken Lin Jauh ya. Kemarin tuh kita udah bahas ya. Jadi kita tuh ya kita perlu lah sekarang kita bahas komentar-komentar gitu kan. Jadi sekalian meluruskan apa yang ada di komentar gitu. Jadi mungkin lah orang ini nggak paham tentang apa yang kita sampaikan di video kita gitu kan. Nah, kembali kita bahas tentang yang di komennya yang sebelum ini dan sekarang yang ini guys. Kita akan coba bacakan ya. Ini kan di video saya yang bahas tentang video ilustrasi itu yang mengatakan bahwa ya yang membicarakan ustadz kita ya, salah satu ustadz kita namanya Andi Kurniawan yang sedang menasihatin gitu, memberi peringatan tentang bahwa sesuatu musibah yang turun dari yang datang dari Allah itu adalah salah satu bentuknya adalah azab gitu, atau peringatan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Artinya kan di Cianjur itu kan ditemukan bahwa dia menemukan dia punya data bahwa ada 1.000 lebih orang yang ada di komunitas LGBT di sana. Nah itu salah satu penyebab azab turunnya azab Allah gitu. Nah, itu dia sedang mengingatkan kita terutama kaum muslimin yang ada di Cianjur untuk agar waspada terhadap maksiat-maksiat yang terjadi di lingkungan kita gitu kan. Nah, ya itu poinnya yang ya jadi Luis ini dia dia offset ya kan, dia mencoba membahas sesuatu yang di luar ranah dia. Itu kan ceramah ustadz ulama, Ustadz Andi Kurniawan ya, untuk mengingatkan kepada jemaahnya gitu. Itu kita umat muslim semua bahwa bahaya kalau udah masih tengah-tengah kita gitu. Contohnya di Cianjur bisa terjadi adanya gempa bumi ya sebenarnya Allah. Jadi itu yang tidak dipahami. Jadi kalau selama ini dia bahas misalnya tentang ada yang kita bahas tentang Yesus, itu boleh saja dia alasan bela diri gitu kan. Nah, jadi oke, jadi kalau itu dia kalau bahas misalnya kita yang ada persisian kayak bahas tentang Yesus gitu kan, itu kan memang ada perbedaan antara kita dengan dia, itu silakan gitu dalam hal dia bela diri ya, mungkin dianggap tuh Yesus Tuhan, oke lah. Tapi kalau dalam konteks ini kan dalam ranah ulama yang saya ingatkan jemaahnya, kita umat Islam akan waspada akan bahaya adanya maksiat di tengah-tengah kita gitu kan. Nah poin yang jelas itu kan ini kan dia bisa berasumsi gitu kan, mungkin ada ini itu, tapi kan fakta yang ditemukan data tuh adanya 1.000 orang lebih komunitas LGBT yang ada di Cianjur gitu. Nah jadi itu poinnya. Jadi Luis ini nggak paham kalau Ustadz ini sedang mengingatkan umatnya gitu kan. Nah harusnya kan Luis ini itu bukan ranah dia gitu, dia kan punya umat sendiri ya. Kalau dia mau ngingatin umatnya tentang maksiat yang jadi di antara tengah-tengah umatnya, silakan gitu kan, di tengah-tengah masyarakat silakan. Misalnya kayak soalnya dia kan ikut seperti Ustadz Andi Kurniawan yang misalnya gini, kita nih azab dari Tuhan juga loh kalau ada di lingkungan kita nih, di tengah masyarakat Indonesia nih ada narkoba gitu kan, atau ya ada LGBT kan langsung begitu. Ini dia tuh soalnya membantu ulama atau Ustadz kayak Andi Kurniawan gitu kan, yang sedang mengingatkan umat Islam di Indonesia ini ya, akan bahaya kalau membiarkan maksiat ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat ya. Jadi Indonesia harus begitu kan. Dia ingatkan jemaatnya harusnya kalau kita tuh harus hindari hal-hal yang membuat Tuhan murka atau marah gitu kan. Nah, bukannya dengan menyerang Ustadz Andi Kurniawan gitu kan. Nah ini si Ken Lin juga kayaknya seperti itu juga guys, nggak paham. Jadi gini, memang secara besar saya setuju dengan pendapatnya ini, tapi ada yang perlu kita koreksi gitu kan. Jadi sepertinya dia salah paham, sama kayak Luis ini juga salah paham mungkin ya terhadap ceramah dari Ustadz Andi Kurniawan. Kita akan bacakan komentarnya. Jadi dia bilang bisa LGBT ya, bisa radikalisme. Tapi ini kenapa kok larinya ke radikalisme gitu kan? Kita tahu ya kalau ngomong radikal itu pasti larinya kepada umat Islam, itu udah pasti. Karena pasti radikal tuh lari ke Islam. Nah itu yang perlu kita garis bawahi guys. Jadi dia tuh kenapa kita pertanyakan kenapa ya komentarnya larinya ke radikalisme gitu kan? Nah, jadi ini yang perlu di hati-hati penyampaiannya, karena kita di tengah sekarang ini adalah fitnah terhadap umat Islam itu sangat besar sekali. Kita di fitnah radikal, intoleran, teroris itu kan. Jadi label-label ini tuh seharusnya jangan kita pakai dulu gitu. Karena ini label ini dipakai untuk mendeskripsikan umat Islam dan bukan untuk umat yang lain, itu masalahnya.
ya kata-kata radikal, intoleran, teroris itu hanya kepada umat Islam gitu loh. Sementara umat lain itu tidak ada label-label gitu. Nah makanya ini larinya kita yakini ya, kita asumsikan ini lari ke Islam. Nah itu yang harus dihindari. Nggak tahu kenapa tendensinya dia larinya ke radikalisme gitu kan. Harusnya kan kalau LGBT saya setuju banget. LGBT apalagi kayak minuman keras, pelacur oke. Tapi kalau radikalisme kita nggak bisa guys. Ini poinnya nanti akan mengkenkan kepada masalah Islam. Ini udah dapat, saya nggak tahu saudara kedengar apa tidak nih guys. Jadi ditambahkan lagi ya. Bisa perbuatan jahat manusia sebagaimana? Saya setuju nih. Bisa juga mulutnya yang berbisa. Jadi bukan satu dosa juga. Jadi sadarlah semua yang berbuat jahat. Introspeksi diri sendiri juga, apakah Anda juga sempurna membicarakan kesalahan orang lain? Yang Allah mau semua introspeksi diri. Ini bukan satu dosa tapi dua dosa lagi nih guys ya. Ini saya yakini ya, dia sedang bicarakan saya gitu. Atau kita ini yang sedang mencoba mengingatkan orang lain gitu kan. Jadi hal seperti ini ya, ini udah lebat gitu ya. Gini loh, saya mau sampaikan bahwa kalau kita ini bukan manusia sempurna. Jadi nggak ada manusia sempurna, sehingga karena dalilnya tidak ada manusia sempurna, makanya kita tuh sebagai manusia nggak sempurna ya, itu kita tetap harus mengingatkan orang lain gitu. Jadi makanya kita tuh harus saling mengingatkan dan menasihati dalam kebenaran kebaikan. Karena kita bukan manusia sempurna. Kalau kita sempurna, ya kan, berarti kita sudah sama kayak Tuhan dong. Nah, gitu poinnya. Jadi justru yang dia harus pahami ya, sadari bahwa tidak ada manusia sempurna, sehingga dengan ketidaksempurnaan manusia itu ya, semua itu saling mengingatkan gitu. Jadi kalau kita konteks kita sedang ngomongin kesalahan orang gitu kan, dan itu dalam konteks mengingatkan, memperingatkan dalam dakwah ya, nah itu nggak masalah, malah bagus malah, karena kita manusia yang nggak sempurna. Jadi logika Ken ini harus diperbaiki guys, dikoreksi. Justru karena nggak ada manusia sempurna itulah makanya harus saling mengingatkan. Kalau tidak membicarakan kesalahan orang lain dalam hal untuk terangkat dakwah, ya kan, seperti yang sampaikan Ustaz Andri, lalu siapa yang ngingetin kita? Menunggu manusia sempurna? Nggak ada manusia sempurna. Artinya kalau begitu nggak bakal ada orang yang ngomongin kesalahan orang dalam hal menasihatin atau memperingatkan. Kenapa? Karena nggak ada manusia sempurna. Justru karena kita semua nggak sempurna, makanya kita perlu saling ingatkan. Ya salah satunya saya ingatkan dalam bentuk kan video ini, atau Ustaz Andri gitu kan. Nah, orang-orang kayak Luis Prasetyo itu harusnya bantu kita ingatkan gitu. Akan yang seperti ini saya setuju nih, biar besar saya setuju. Komentar dia ya, dia mengingatkan bahwa bukan hanya LGBT. Oke, saya setuju. Tapi poinnya di situ yang disampaikan Ustaz Andri itu adalah yang dia nampak yang paling meresahkan itu adalah LGBT gitu. Jadi ketika dia bahas LGBT, bukan berarti artinya dia mengatakan yang tidak ada gitu. Jadi dia tuh hanya mau ngomong yang pasti-pasti aja yang ada datanya. Nah untuk yang nggak ada datanya, itu dia nggak mau berasumsi. Nah jadi kita tuh harusnya jadikan itu sandaran bahwa LGBT. Jadi selain LGBT juga kena gitu. Yang nama masyarakat pasti kena gitu kan. Nah itu poinnya guys. Jadi poinnya adalah itu ya, karena kita bukan manusia yang sempurna, makanya dan nggak mungkin sempurna, makanya di tengah ketidaksempurnaan itulah kita tetap harus nasihatin orang dan introspeksi diri kita sendiri. Jadi kita tuh nggak cukup hanya introspeksi diri sendiri, tapi juga ingatkan orang gitu. Karena nggak semua orang itu mau introspeksi diri sendiri kan. Nah untuk orang-orang yang tidak mau introspeksi diri sendiri, atau mungkin dia tuh lupa, karena nggak semua orang guys, ingat ya, oh aku tuh buat salah sadar gitu, nggak. Ada juga orang yang lupa, nah itu perlu ingatkan gitu kan. Nah oke, jadi mungkin sekian video kita kali ini guys, ini udah mungkin lebat ya, mungkin salah saya kedengaran, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.